Kontrol et. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film yang cukup membrutalkan. Bercerita tentang 7 orang pasukan khusus Turki yang harus berhadapan dengan kelompok teroris. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka dengan narasi pendek yang menjelaskan kalau kisah ini didedikasikan untuk para tentara Turki yang berjuang habis-habisan di medan perang melawan kelompok ISIS. Di awal film memperlihatkan seorang jurnalis Turki bernama Sayidah telah tertangkap dan akan segera dieksekusi mati oleh kelompok ISIS. Mereka sengaja merekam aksi ini dan akan disebarkan di internet untuk aksi teror serta membuktikan kalau pasukan ISIS patut untuk disegani. Di balik itu ternyata sudah ada 7 pasukan khusus Turki yang akan menghentikan aksi mereka. Sebagian pasukan khusus terlihat menyamar menjadi warga sipil dan mendekat ke arah TKP. Sementara sebagiannya lagi bersembunyi di balik bangunan dengan senjata snipernya. Hingga ketika ada momen yang pas, pasukan khusus ini segera menghabisi mereka tanpa ampun. Dalam waktu singkat, pasukan khusus Turki dapat dengan mudah menghabisi kelompok ISIS serta menyelamatkan Sayidah. Di sini kita akan diperkenalkan dengan komandan pasukan khusus yang bernama Letnan Faisal. Sementara sniper andalan mereka bernama Sersan Arif, ini orangnya. Setelah Sayidah mengganti bajunya, mereka langsung bergegas ke titik penjemputan helikopter yang mana jaraknya cukup jauh, yaitu sekitar 25 km dari lokasi mereka sekarang. Ketika pasukan khusus ini baru berjalan beberapa kilometer, mereka tak sengaja menemukan puluhan warga sipil yang baru saja dibantai oleh kelompok ISIS. Arif yang terus memantau menggunakan teropong snipernya, ia pun melaporkan kepada Letnan Faisal kalau kelompok ISIS ada di depan mereka. Arif juga mengatakan kalau kelompok ISIS pasti sedang mencari mereka untuk dieksekusi. Mendengar hal itu, Letnan Faisal menjawab, biarkan saja kelompok ISIS datang ke sini karena kita sudah lama berteman dengan kematian serta cinta akan kematian. Adegan berpindah ke masa sebelumnya yang mana saat itu Letnan Faisal akan memilih beberapa tentara untuk menjadi pasukan khusus. Semua tentara yang ada di sana berjumlah ratusan orang, namun yang akan dipilih hanya beberapa saja. Letnan Faisal mengatakan siapapun yang akan terpilih pasti akan mendapat misi yang berbahaya dan mematikan. Tidak ada yang akan menjadi tenar, tidak ada yang akan menjadi legenda ataupun pahlawan. Mereka akan langsung dilupakan dan digantikan oleh tentara lain jika gugur dalam perang. Semua hal itu semata-mata hanya dilakukan untuk mengabdi kepada negara. Bahkan saat kita tewas nanti, satu-satunya teman kita adalah keheningan. Semua tentara dipersilahkan untuk mundur sekarang juga jika ada salah satu dari kalian yang takut mati. Namun tidak ada satupun tentara yang gentar dan akan terus berjuang menjadi pasukan khusus Turki. Başarılar arkadaşlar. Setelah itu mereka digembleng dan dididik secara fisik maupun mental. Berbagai latihan berat dengan porsi di luar nalar diberikan kepada para tentara calon pasukan khusus. Para tentara terus digembleng sampai mereka bisa berdamai dengan kematian serta cinta akan kematian. Siang dan malam mental mereka terus digempur sampai mereka tidak mempunyai rasa takut. Banyak dari mereka yang tidak kuat, sementara yang bertahanlah yang akan dimasukkan ke dalam pasukan khusus. Bu zor bir hayat olacak. Aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Adegan kembali ke masa sekarang yang mana ISIS mulai mendekat ke arah pasukan Letnan Faisal. Di sini Letnan Faisal memberikan titik lokasi keberadaan musuh lalu meminta pasukan artileri dari markas pusat menembakkan senjatanya dari jarak jauh. Şunları aydınlat.
Bersamaan dengan itu, pasukan Letnan Faisal ikut menggempur kelompok ISIS hingga mereka berhasil meluluh lantahkannya. Setelah itu, Letnan Faisal mendapat informasi dari markas pusat kalau daerah Kurdi sudah dikuasai oleh kelompok ISIS. Untuk itu, markas pusat meminta tim Letnan Faisal agar segera cepat pergi dari sana. Saidah yang juga mendengar kabar itu, ia pun mengatakan kepada Letnan Faisal kalau ia tahu tempat yang aman untuk mereka berlindung, yaitu di sebuah makam Raja Arkadia. Singkat cerita, malam harinya mereka sampai di makam yang dimaksud. Namun sayangnya makam tersebut sudah menjadi tempat istirahatnya para teroris dengan persenjataan lengkap. Mau tidak mau mereka harus melawan hingga terjadilah baku tembak. Dengan cukup mudah, pasukan khusus Turki berhasil menghabisi para teroris. Mereka akhirnya bisa beristirahat di sana sambil menunggu fajar tiba. Kontrol et. Keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Arif yang terus memantau, ia kembali melihat kelompok ISIS yang saat itu tengah menyandra beberapa warga sipil. Warga sipil itu terdiri dari pria, satu wanita, dan satu orang bocil perempuan. Mereka yang tidak mau berdiam diri melihat warga sipil diperlakukan seperti itu tentu langsung berniat melawan kelompok ISIS. Di sini mereka membagi tugas. Letnan Faisal dan sebagian anggota diam-diam mendekat ke TKP penyanderaan tersebut. Sementara itu, Arif akan membantu tim dari kejauhan menggunakan senjata snipernya ditemani Saidah. Di bawah komando Letnan Faisal, akhirnya pertempuran pun terjadi. Di tengah pertempuran, ternyata ada sniper ISIS yang telah mengamati mereka dari atas bukit. Arif dengan sigap langsung mengincar si sniper tersebut dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya, pasukan Turki berhasil menyelamatkan ketiga sandera tersebut. Satu anggota sempat tertembak di bagian tangannya, namun terlihat ia baik-baik saja. Salah satu sandera yang barusan mereka selamatkan ternyata terluka parah akibat disiksa oleh kelompok ISIS. Letnan Faisal berusaha mengobati pria tersebut. Kemudian si pria mengatakan kalau dirinya merupakan kapten polisi di wilayah ini. Namun ia sudah kehilangan 80 anggota polisinya dan hanya menyisakan dirinya seorang. Kemudian si pria menjelaskan kalau ia tidak akan selamat dan ia memohon kepada Letnan Faisal agar mengakhiri penderitaannya sekarang juga. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dan sekarang mereka juga membawa 2 orang warga sipil yang tadi diselamatkan. Diberitahu kalau bocil ini bernama Enebul sementara perempuan satunya bernama Nabat. Di tengah jalan saat mereka beristirahat, Arif yang selalu memantau ia melaporkan kepada Letnan Faisal kalau tak jauh dari lokasi mereka sekarang terdapat sebuah pemukiman. Ternyata pemukiman itu merupakan desa tempat tinggal Enebul dan juga Nabat. Di sini Nabat menjelaskan kalau para tentara Turki bisa istirahat di sana untuk sementara karena desanya aman dari para teroris. Pada akhirnya mereka pun berniat mendatangi desa tersebut karena kebetulan tidak jauh dari desa itulah titik lokasi penjemputan yang mereka tuju selama ini. Sesampainya di desa, mereka memastikan dulu kalau tempat itu benar-benar aman karena penjemputan helikopter baru akan dilakukan esok hari. Setelah memastikan aman, akhirnya Enebul bertemu dengan ibunya. Kemudian mereka disambut oleh beberapa warga serta sang kepala desa. Di sini sang kepala desa berterima kasih kepada mereka yang telah menyelamatkan Enebul dan juga Nabat. Bersamaan dengan itu datang seorang pria bernama Boran. Boranlah satu-satunya yang tersisa dari para pejuang yang ada di desa ini. Boran menjelaskan kalau ISIS telah membantai warga desa hingga hanya menyisakan 15 anak-anak serta 25 orang dewasa. Kemudian Boran mengajak pasukan Turki agar menginap dan istirahat di rumahnya saja. Malam harinya saat tengah bersantai di rumah Boran,
Tiba-tiba mereka mendapat kabar dari markas pusat kalau ISIS sudah menghabisi tentara Irak dan juga tentara Kurdi. Batalion utama kelompok ISIS akan pergi menuju ke desa yang saat ini mereka singgahi dan akan tiba di esok hari. Untuk itu, markas pusat memerintahkan pasukan Faisal agar segera pergi di waktu fajar sebelum pasukan ISIS tiba. Boran yang juga mendengar kabar tersebut hanya bisa pasrah dengan nasib desanya. Setelah itu, Letnan Faisal memutuskan pergi di malam ini juga dengan membawa Saidah serta pasukannya. Namun Saidah mengatakan jika pasukan Turki pergi, dipastikan penduduk desa ini akan dibantai ISIS. Letnan Faisal menjawab kalau misinya adalah menyelamatkan Saidah, bukan melindungi penduduk desa. Letnan Faisal juga mengatakan kalau keselamatan anggotanya adalah tanggung jawabnya. Mendengar hal itu, Saidah lantas membawa Enebul lalu mengatakan kalau ia tidak akan pergi meninggalkan penduduk desa. Kemudian Saidah menyuruh Letnan Faisal dan anggotanya pergi karena ia tidak butuh tentara pecundang yang hanya mementingkan misi namun tidak mau membela yang lemah. Mendengar hal itu, Letnan Faisal merasa tertampar dengan apa yang dikatakan Saidah. Ia pun langsung meminta pendapat dari para anggotanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Si anggota mengatakan kalau menurut perintah memang mereka harus pergi meninggalkan desa. Namun hati kecilnya sangat tidak terima jika harus meninggalkan warga desa yang sudah pasti akan dibantai ISIS. Ia juga mengatakan kalau sumpah berani mati seorang prajurit hanya sebuah ucapan jika mereka tidak berani membuktikannya. Keesokan paginya terlihat helikopter penjemputan berangkat dari markas pusat menuju titik lokasi, yaitu untuk membawa Saidah serta pasukan Letnan Faisal. Namun setelah sampai di titik lokasi, ternyata pasukan Letnan Faisal sudah menunggu bersama para warga desa. Di sini Letnan Faisal menyuruh tim penjemputan membawa sebagian warga desa yang sudah tua serta anak-anak. Sementara warga desa lainnya yang tersisa akan tetap di sini bersama pasukan Letnan Faisal. Awalnya Saidah tidak mau ikut dievakuasi dan ingin tetap tinggal bersama pasukan Turki serta beberapa warga desa yang tersisa. Namun Letnan Faisal memohon kepada Saidah agar Saidah mau dievakuasi demi menghargai misi dari markas pusat. Letnan Faisal juga mengatakan kalau Saidah harus merahasiakan tentang apa yang akan dilakukan pasukannya sekarang. Saidah tidak boleh menulis apapun di artikelnya dan biarkan saja nama-nama pejuang Turki terbakar dengan membawa sumpah prajuritnya. Di sini Letnan Faisal memberikan sebuah surat dan Saidah hanya boleh membacanya jika Saidah sudah sampai di markas pusat. Setelah mereka pergi, markas pusat yang mendengar pasukan Faisal tidak mau dievakuasi, mereka pun langsung menanyakan alasannya. Letnan Faisal dan pasukannya berbohong dengan mengatakan kalau cuaca sangat buruk sehingga mereka tidak bisa dievakuasi hari ini. Mendengar hal tersebut, markas pusat akan kembali melakukan penjemputan pada esok hari. Setelah itu, mereka mulai menyiapkan diri untuk menyambut anggota batalion kelompok ISIS yang sebentar lagi akan datang. Dimulai dengan mengibarkan bendera Turki agar rasa patriotisme mereka semakin berkobar. Kemudian mengatur strategi dan mengumpulkan amunisi yang mereka punya. Terlihat beberapa anggota yang memasang bom jebakan di berbagai jalan untuk menyambut kedatangan ISIS. Dirasa persiapan sudah matang, Letnan Faisal mulai menjelaskan tugas mereka masing-masing, seperti Arif yang akan berjaga di tower masjid dengan senjata snipernya. Sementara tugas Boran akan melindungi Arif di bawah tower masjid. Sebagian anggota akan berjaga di garis tengah dengan menggunakan senjata otomatis, sedangkan Letnan Faisal dan sisanya akan berjaga di garis depan. Namun sayangnya di sini mereka kekurangan satu orang, yaitu orang yang akan bertugas mengumpan amunisi. Ternyata Nabat, si perempuan yang dulu mereka selamatkan, ingin ikut bertempur bersama pasukan Turki. Nabat mengatakan kalau ia sangat ingin berjuang bagi desanya karena hal itu adalah sebuah kehormatan. Setelah itu mereka mulai mengamankan para warga desa yang tersisa ke tempat aman di atas bukit. Singkat cerita, siang harinya Arif tiba-tiba melaporkan kalau pasukan batalion ISIS sudah mulai berdatangan.
Mereka datang dengan jumlah tentara sekitar 200 orang, 8 kendaraan taktis, serta 1 buah tank buatan Amerika. Mendengar hal itu, semua anggota pun segera bersiap ke formasinya masing-masing. Letnan Faisal dan 1 anggota berlari ke depan. Hingga ketika pasukan ISIS berada di lokasi bom yang telah mereka pasang, tiba-tiba para teroris yang masih selamat dari ledakan besar itu langsung ditembaki oleh pasukan Turki. Namun karena jumlah musuh yang memang sangat banyak, pasukan Turki pun mulai kewalahan menghadapinya. Bahkan karena terus digempur dari berbagai arah, Letnan Faisal memerintahkan anggota yang berjaga di depan untuk mundur ke garis tengah. Sayangnya ada 1 anggota yang sempat tertembak dan akhirnya tertangkap oleh kelompok ISIS. Di sini ia pun pasrah mengingat lukanya juga sudah sangat parah. Si anggota yang sadar Arif pasti memantaunya dari jarak jauh. Ia pun meminta Arif untuk merawat anaknya. Arif harus berjanji akan merawat anaknya seperti anak kandung Arif sendiri. Setelah Arif berjanji, inilah yang dilakukan si anggota. Karena terus digempur tanpa henti, akhirnya pasukan Turki bergerak mundur sampai ke garis pertahanan terakhir. Terlihat Boran dan Nabat yang sekarang terluka dan akan dibawa mundur. Sayangnya di sini lagi-lagi 1 anggota pasukan khusus Turki harus tertembak oleh sniper musuh. Ia yang tidak mau menyerah begitu saja langsung menyuruh Arif menembakkan senjata snipernya ke arah sniper ISIS menggunakan badannya sebagai tameng. Arif yang tidak mau kematian rekannya itu sia-sia, inilah yang dilakukan Arif. Pertempuran terus berlangsung sampai di benteng pertahanan terakhir. Pasukan Turki terus menghabisi 1 persatu kelompok ISIS hingga mereka hampir kehabisan amunisi. Tak lama kemudian ada salah 1 anggota ISIS yang membawa sebuah bom untuk diledakkan bersama pasukan Turki. Letnan Faisal yang melihat itu langsung berlari dan menghadang orang tersebut. Sayangnya Letnan Faisal harus tertembak oleh tentara musuh. Tumbangnya Letnan Faisal sekaligus mengakhiri peperangan ini karena anggota batalion ISIS sudah berhasil mereka bantai semua. Di bawah bendera kebanggaan Turki, Letnan Faisal yang sekarat sempat memberi beberapa wejangan untuk pasukannya. Ia mengatakan kalau prajurit sejati adalah yang mementingkan hati nurani di medan perang daripada egonya sendiri. Letnan Faisal juga berpesan agar mereka terus memegang sumpah setia kepada tanah air. Kemudian Letnan Faisal pun meninggal. Di balik itu, helikopter yang membawa Saidah akhirnya sampai di markas besar Turki. Di sini Saidah pun membaca isi surat yang sebelumnya dititipkan oleh Letnan Faisal. Ternyata isi surat itu menjelaskan kalau Letnan Faisal baru saja kehilangan putrinya 1 tahun yang lalu. Andai saja putrinya masih hidup, ia berharap putrinya bisa mengikuti jejak Saidah yang mau berkorban demi negaranya. Saidah yang membacanya langsung menangis sejadi-jadinya, apalagi ia juga mendengar kalau Letnan Faisal kini sudah meninggal. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.